Kita kan bahas satu chain yang paling banyak dipakai sebenarnya ini use case kan banyak untuk transaksi ya teman-teman USDT pasti tahu yaitu Tron bro. Oke. Justin Sun ini ya. Gimana Oke. Justin Sun ini? Tron. Ya. Kita kalau lihat ya data memang dari Mesari Tron ini di bawahnya Solana ya, nomor 5. Oke. Ini benar-benar performan dari kuartal sebelumnya ya, teman-teman. Secara market cap ya semua pasti relatif cenderung turun ya. Kemudian dari stablecoin market cap ya memang dia masih setengahnya ya dari Ethereum, dan total fee ya yang di generate actually dia lebih profitable ya, bahkan daripada Ethereum, bahkan daripada BNB ya. Kenapa? Karena ini kan bener-bener ya, kita ngomong kalau di bola ini gelandang pembawa air ya. Orang kalau transfer USDT selalu pakai Justin Sun punya chain ya. Jadi dia memang jauh lebih profitable ya, bahkan daripada Solana ya. Karena ya memang nggak ada orang yang develop koin micin atau bikin aplikasi ya yang apa-apa ya di situ. Cuman orang kirim USDT ya di sana. Jadi Tron, TRX harganya relatif lebih oke ya. Terakhir ya saya membuat analisa ya, ini dia patternnya sebenarnya mirip ya dengan Hyperliquid. Cuman Tron ini benar-benar di weekly chart ya, kita ngomong dia respecting ya trendline ini, pola ascending triangle ya dari titik low ya, ini membuat ya higher low ya, di sini juga higher low. Jadi ini weekly chart sebenarnya membuat higher low ya. Jadi kalau market bottoming ya I think Tron juga akan bottoming di sini, dan dia cenderung ya long term vision saya bisa melihat ya ini aset ke $1 ya untuk Tron. Ya. Ya bilioner dari Hong Kong ya. Nextnya ini yang banyak di request juga sama teman-teman yaitu Hyperliquid bro. Oke. Kita mungkin bahas baik secara fundamental dan juga teknikal ya. Oke ya, secara price action ya Hyperliquid ya kalau kita lihat ya daily chart ya, dia dalam fase konsolidasi sebenarnya. Cuman konsolidasi ini belum tentu kita ngomong konsolidasi dia breakout ke atas. Ya. Bisa konsolidasi breakout ke bawah ya. Kalau harga mengalami kenaikan, kemudian dia udah jenuh ya, dia konsolidasi. Kalau dia break area below ya, dia melakukan yang namanya distribusi. Dan Hyperliquid menurut saya di level ini ya, di titik ini dia memang prove a lot of people wrong dengan dia tetap memiliki performance ya ketika bear market sekarang. Dia token yang naik sendiri ya. Cuman secara perspektif risk to reward ya agak kurang menarik ya bagi kita membeli suatu aset yang mana udah overextended dan dia berpotensi melakukan distribusi ya. Jadi chartnya berkonsolidasi, cuman potensi naik atau turunnya ya dengan valuasi yang ada ya, hype-nya yang udah ada, kemudian market yang sudah dewasa ya, kita ngomong 50-50 take lah ya sekarang. Karena apa ya, banyak propdex lain yang mana volumenya mirip-mirip, valuasinya jauh di bawah Hyperliquid. Price actionnya juga masih tidur. Ya. Token-token yang lain. Dan secara fundamental juga dia udah burn 16% ya dari token supply dalam kurang dari 2 tahun. Dan juga mereka melakukan buyback ya, dari 99% trading fee-nya dipakai untuk buyback. Ya. Jadi apakah lu melihat trading volume-nya akan masih bisa grow nih di Hyperliquid atau enggak? Karena kan sebenarnya fundamental dia kenaikan harganya adalah dari hasil dia buyback tokennya kan, yang di generate dari trading fee. Ya. Apakah akan grow nih dari trading volume-nya untuk Hype? Ya selama ya Jeff ya masih memainkan flywheel yang sama, dan sebenarnya memang Hyperliquid ini produknya bagus ya, komunitasnya kuat, mereka juga tumbuh bersama community ya, setiap kali community memberikan suatu saran, memberikan suatu masukan, mereka langsung kayak gercep ya. Dan kalau kita lihat ya platformnya Hyperliquid sekarang memang kita bisa trade anything ya bro di sana. Ya prediction market masuk, kemudian mereka juga punya token-token di ekosistemnya sendiri yang meskipun nggak flourish dengan signifikan, ya orang bisa trading oil dan lain sebagainya di sana. Ya secara platform ya memang one to go platform lah. Cuman apakah ya dia tetap bisa ya menjaga price momentum sedemikian ya, karena kan yang udah dapat airdropnya meskipun masih dikasih beberapa season ya, mereka kan gatel ya untuk merealisasikan keuntungannya ya. Dan Hyperliquid kan memang dari bear market dari bull market sebelumnya, projectnya kan juga udah eksis juga ya, sehingga banyak yang udah farming ini udah bertahun-tahun. Dan mereka dapat life changing money dari sini ya, misalkan farming 10.000 dapat $1 juta. Ada poin di mana mereka akhirnya
memilih untuk merealisasikan keuntungan, dan ketika momen itu terjadi ya pasti ya ada sell off juga ya. Jadi memang sekarang secara perspektif dari risk to reward, hype saya ngomong 50-50 lah ya. Udah overextended, udah banyak make life changing. Ya memang bagus ya produknya. Ya. Cuman apakah mereka akan melakukan flywheel yang sama terus dengan atraksi yang sama terus, ya kita lihat lah ya. Orang pasti mau exit juga ya endingnya. Ya. Kita akan melihat nextnya Zcash. Oke. Zcash ini sempat kena shake out ya, karena dapat attack ya. Cuman dari weeknya Lewat ini ya, AI ya, Ya. attack lewat AI ya. $250 ya. Ini secara pattern ya dia memang konsolidasi lah ya. Long range konsolidasi. Ya, sebelumnya memang dapat run yang signifikan ya di siklus sebelumnya, kena bear market, semua kena bear market. Ya ini sama seperti hyperliquid. Ya, ketika bear market dia mendapat yang namanya rally. Ya, kalau Tron tadi selama bear market dia nggak turun sama sekali ya, harganya benar-benar dijagain. Bahkan BNB aja turun. Oke. Cuman kalau kita lihat ya, Zcash ini memang harganya sekarang ya berkonsolidasi ya, pattern wise ya kita ngomong semuanya ya masih ada di pattern konsolidasinya. Jadi sama ya, big player ya sekarang. Karena memang nggak banyak ya teman-teman project yang mana masih bertahan sekarang. Zcash ya ini bertahan. Kemudian tadi Tron ya hyperliquid, price actionnya kuat semua. Ya. Cuman kalau kita ngomong long term, apakah oke di bid atau tidak ya dengan harga yang udah overextended ya. Balik lagi ke individu yang masing-masing ya. Banyak orang yang mana mereka lebih condong berinvestasi ke the winner. Ada juga yang mau cari diamonds in the rough ya. Yang price actionnya tidur gitu ya. Terus dia mau kayak positioning di sana. Ya tergantung dengan profil risiko dan juga risk management masing-masing menurut saya. Ya, nextnya ini ada yang tanya Gram yang dulunya di rebranding dari Toncoin punyanya Pavel Durov ya. Oke ya. Gram ya sekarang memang ya. Ini harganya sebenarnya masih konsolidasi ya teman-teman ya. Monthly chartnya ya dia memang bottoming ya, ada di area bawah banget. Oke. Dan saya ngomong kalau chart ya udah tidur ya, karena biasanya dapat yang namanya capitulation ya, price capitulation dari top to bottom ya, dia ini drop 95%. Ya. Biasanya project seperti ini ya menurut saya akan tidur ya agak lama. Kemudian nunggu nih ya. Nunggu suatu momentum ya, biasanya di sini ya volumenya tuh juga yang mengalami yang namanya kenaikan ya. Ini kita udah melihat nih di sini ya. Kayaknya ini volume bottom ini dibentuk dari rebrandingnya dia ya, dari ton ke gram. Ya ini ya biasanya ya bisa menjadi suatu pertanda bottom. Jadi menurut saya ya untuk siklus-siklus ke depan gram ini udah bottoming ya di 0,1 ya sampai 0. Oh ini week 10-10 ya, 0,5 sampai 1,5 ya, dia akan bottoming di sini ya sebelum menemukan momentum ya untuk kembali ke all time high-nya. Ini adalah play yang mana tergantung fundamental ya, beberapa play seperti ini. Nextnya kita akan bahas TAO. Oke, TAO ini juga harganya, price actionnya juga relatif nggak kemana-mana sebenarnya ya. Dia sempat memiliki banyak kritik sebenarnya dari berbagai komunitas ya, kita ngomong di X ya, banyak yang ngomong oh ini sebenarnya nggak terlalu desentral ya, dan maksudnya kapasitas AI-nya dipertanyakan. Cuman ya sebenarnya secara price action ya dia konsolidasi ya agak lama. Dan kalau kita melihat ya berbagai price action dari token-token yang seperti ini menunjukkan kalau teman-teman kebanyakan pakai leverage, yaitu kalian biasanya kebanyakan kebakar juga ya. Kenapa? Karena ini kan choppy. Ya kamu udah profit di sini tiba-tiba minus. Kan stres juga ya. Dan kalau orang punya exposure jangka panjang ya dengan risiko 1-2% menurut saya jauh lebih baik ya kita menghindari yang namanya leverage ya, daripada kita hanya berfokus dapat keuntungan cepat ya, kecuali kalau kamu mau trading leverage yaitu kamu lihat momentum, kamu lihat volume, kamu hanya eksekusi sesuai dengan trade plan yang kamu miliki, cuman tidak ya hold suatu posisi dengan leverage.